Selamat datang di channel Sejarah Benda-Benda. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah kursi dari singgasana ke tempat duduk sehari-hari. Setiap hari kita duduk di rumah, di kantor, di sekolah. Tapi tahukah kamu bahwa kursi dulunya hanya milik raja? Inilah perjalanan menakjubkan dari benda sederhana ini. Kursi sejarahnya panjang, penuh makna, dan mencerminkan evolusi peradaban manusia. Yang pertama, kursi di zaman kuno. Di Mesir kuno, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, kursi bukan sekedar tempat duduk. Ia adalah simbol kekuasaan. Kursi Firaun terbuat dari kayu langka, dihiasi emas, perak, dan gading. Rakyat biasa duduk di tanah atau bangku kasar. Yunani dan Romawi mengadopsi konsep serupa. Kursi hanya dimiliki oleh pejabat tinggi seperti Klismos di Yunani dan Kiuruker di Romawi. Kursi lipat bergaya X yang digunakan oleh senator dan konsul. Di Asia, kursi muncul lebih lambat. Di Tiongkok kuno, masyarakat duduk di lantai atau alas tikar. Kursi baru menjadi umum pada abad ke-7 dan awalnya hanya digunakan oleh bangsawan serta biksu Buddha. Yang kedua, abad pertengahan. Di Eropa, abad pertengahan, kursi tetap langka. Satu kursi besar di aula kastil adalah milik kepala keluarga atau raja. Itulah keherman secara harfiah. Gereja juga memanfaatkan kursi sebagai simbol kekuasaan. Uskup memiliki katedra, kursi khusus di katedral, menjadi asal kata katedral. Rakyat biasa duduk di bangku panjang, peti kayu, atau langsung di tanah. Kursi masih merupakan hak istimewa. Yang ketiga, Renaissance and Baroque. Renaissance membawa perubahan besar. Seni dan desain berkembang pesat di abad ke-15 hingga 17. Kursi mulai diperpanjang. Kursi mulai dipandang sebagai objek seni. Keluarga bangsawan memesan kursi pribadi dengan ukiran rumit, sandaran tinggi, dan bantalan bludruk. Ini adalah awal dari kursi sebagai bagian dari gaya hidup, bukan sekedar simbol. Kursi-kursi ini juga mulai dirancang untuk kenyamanan, penggunaan busa, kain, dan penyesuaian sandaran mulai umum. Yang keempat, revolusi industri. Abad ke-18 dan 19 menandai era baru, revolusi industri. Produksi kursi yang sebelumnya dibuat tangan, kini bisa dilakukan secara massal dengan mesin. Michael Town menciptakan kursi paling revolusioner. Town No. 14 dikenal juga sebagai bicycle chair, terbuat dari kayu bengkok dan mudah dirakit. Kursi ini mengisi kafe, restoran, hingga rumah di seluruh Eropa. Kursi menjadi terjangkau dan mulai tersedia di rumah-rumah kelas menengah. Kursi tidak lagi soal status, tapi soal fungsi dan gaya. Yang kelima, desain modern. Masuk ke abad 20, desain kursi berubah lagi. Muncul gerakan modernisme dan Bauhaus yang mengusung prinsip From Flawless Function. Kursi tak harus rumit. Charles dan Reims menciptakan kursi dari fiberglass, kayu lapis cetak, dan plastik, ringan, kuat, dan elegan. Kursi kantor mulai dikembangkan dengan pendekatan ergonomi. Tujuannya mendukung postur tubuh manusia yang duduk berjam-jam. Yang keenam, kursi digital dan masa kini. Hari ini kita duduk lebih lama dari sebelumnya, di kantor, di rumah, bahkan saat bermain game. Kursi berkembang menyesuaikan era digital. Muncul kursi ergonomis dengan fitur penyesuaian tinggi, bantalan lembut, hingga pendingin. Bahkan sudah ada kursi pintar yang mendeteksi postur tubuh dan memberi notifikasi jika kamu duduk terlalu lama. Sementara itu, tren keberlanjutan mendorong munculnya kursi dari bahan daur ulang seperti plastik laut dan bambu olahan. Yang ketujuh, kursi masa depan. Masa depan. Mungkin kita tidak butuh kursi lagi. Dengan dunia virtual dan augmented reality, ruang kerja tak lagi fisik. Tapi selama tubuh kita butuh istirahat, kursi dalam bentuk apapun akan tetap ada. Dan yang terakhir, penutup. Dari singgasana Firaun hingga kursi di ruang tamu kita, kursi mencerminkan siapa kita, bagaimana kita hidup, dan kemana kita akan duduk selanjutnya. Jadi, ketika kamu duduk hari ini, kamu sedang duduk di atas ribuan tahun sejarah. Kalau kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video
video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.